Satu. Ya, ketemu lagi di Speedlit. Nggak tahu episode berapa, udah banyak banget. Kayaknya sih udah 70 ya kayaknya. Nanti gue lihat lagi. Tapi yang paling Oh. penting di sini, gue bareng sama junior gue, Ika Hapsari. Gue biasa panggilnya Ika, ketemunya di Votes, ya kan? Sama-sama dari Kementerian Keuangan juga, Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita sambut dulu orangnya. Halo, Kak. Halo Mas Farid, halo semuanya. Iya, Mas Farid. Ya, ya, thank you, Kak. Hari Minggu pagi ya, Kak ya? Di sana ya? Jam 9, bener ya? Jam 9 waktu Indonesia Ya. Barat. Oke, nah Kak, mungkin ada yang udah kenal Ika, mungkin ada yang belum, tapi gue spill dikit guys, ini orang suka baca, suka nulis, nanti kita dengar ya. Terus juga kayaknya suka banget, gue juga mau bilang suka kehumasan, suka penyuluhan gitu ya, suka eh, seperti jadi duta gitu ya. Nah, dutanya duta apa nih? Nah, kita dengerin aja langsung gitu ya. Banyak, pengalamannya banyak banget. Kita coba dengar sama-sama ya. Kak, lu punya 1 menit buat ceritain. Mungkin ada yang udah kenal, teman-teman lu yang nonton ini, mungkin ada yang belum. Oke, begitu lu lihat timernya, artinya lu langsung intro aja. Siap? 1 menit buat lo, Kak. Gas. Oke, terima kasih Mas Farid. Di tahun ketiga SMA, orang pasti banyak dilema untuk menentukan akan menjadi seperti apa mereka di masa depan. Itu juga yang aku alami karena di tahun ketiga itu aku memutuskan untuk jadi engineer sebelum akhirnya sekarang switch 180 derajat menjadi penyuluh pajak. Ya, itu profesi aku sekarang di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dan aku bertugas di Semarang, teman-teman. Dan selain itu, by passion, aku suka menyebut diri aku sebagai seorang penulis dan juga konten kreator, khususnya untuk topik-topik perpajakan, self-development, dan traveling. Terus satu lagi, aku juga punya beberapa tugas ad hoc, diantaranya sebagai Duta Transformasi Kementerian Keuangan, dan kemarin juga bertugas sebagai Liaison Officer G20 Presidensi Indonesia. Mungkin segitu dulu perkenalannya, nanti kita elaborasi lagi. Sekian, kembali ke Mas Farid. Ini, ini yang gue bilang bedanya konten creator sama mungkin teman-teman gue yang ya bisa ngobrol, tapi mungkin apa namanya jarang bikin konten atau sejenis yang tadi Ika ceritain. Pembukanya udah unik tuh. Engineer ke apa bisa dibilang ya PR ya kayak. Ke Penyuluh tuh apa ya PR, kira-kira lebih ke educator konsultan ya. ya. Iya, pokoknya sejenis itu lah. Konsultan ya, semacam itu. Oke ya, menarik, menarik, menarik. Oke Kak, langsung masuk ke 2 menit utamanya dulu ya. Nanti kita diskusinya belakangan ya. Gue siapin dulu Oke. timer ya. Menarik, menarik. Gue suka apa namanya ininya, intronya. Oke, begitu lo lihat waktunya, artinya lo mulai siap. Speedlit ala ala Ika. Silakan. Oke, baik Mas Farid dan teman-teman. Aku percaya bahwa setiap orang itu punya DNA kepemimpinan. Yang membedakan itu hanya kadarnya aja. Ada yang dominan, ada yang less dominan. Dan aku percaya bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak selalu harus untuk bisa influence orang lain. Karena orang yang dominan barangkali bisa melakukannya. Tetapi orang yang less dominan setidaknya harus melakukan perubahan pada dirinya sendiri dulu sebelum bisa beranjak ke tingkat kepemimpinan yang lebih dominan tadi. Nah, demikian juga menjadi seorang change agent atau agen perubahan. Semua orang itu adalah agen perubahan dan semua orang bisa melakukannya. Setidaknya sebelum mengubah orang lain, mengubah sistem, mengubah organisasi, mereka bisa mengubah dirinya dulu. Dan perubahan di sini adalah perubahan yang transformatif. Dalam arti perubahan yang terukur. Kalau kata Mas Farid, smart gitu ya. Jadi perubahan yang ada targetnya. Demikian juga yang aku alami atau aku rasakan dalam pengalamanku sebagai seorang duta transformasi Kementerian Keuangan. Dalam change management itu kita belajar kepemimpinan. Kepemimpinan untuk diri kita sendiri dan juga kepemimpinan tentang bagaimana kita mengkolaborasikan diri kita dengan orang orang lain, berkolaborasi, memiliki inisiatif-inisiatif, kreativitas untuk bisa bahkan menjadi seorang game changer. Tapi lebih daripada itu, aku percaya bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan untuk berubah karena berubah itu keniscayaan. Dan coba kita gali lagi bagaimana kita memiliki rasa itu
memiliki keinginan untuk berubah dulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebelum bisa menjadi seorang pemimpin. Aku rasa itu Mas Farid. Oke, thank you Kak. Napas dulu, ya kan? Keren, keren, keren. Jadi dimulai dari cek dulu gitu ya. Gua nih dominan apa less dominan gitu ya, kira-kira Ya, ya. Mau apapun arahnya, yang jelas mulainya dari sini, dari diri sendiri gitu betul, ya. betul. Begitu dari diri sendiri baru tinggal tunggu mandatnya. Jadi change agent atau enggak nih gitu ya. Nggak Iya, jadi agent betul. juga nggak masalah ya kan, karena pada akhirnya kita juga bagian dari perubahan ya nggak Kak? Gitu ya. Nah, Iya, baru betul. kalau udah menguasai role uh, change agent atau agent ya change agent ini baru nanti selanjutnya jadi game changer. Oh, berat berat berat. Oke, lanjut Kak ya ke 2 menit gue ya. Oke, Kak, storytelling belajar dari mana? Oke, jadi ini beneran Mas Farid. Aku tuh dari SMP itu aku udah sering ikutan lomba ceramah keagamaan, bahkan lomba pidato Hmm, bahasa Jawa. Itu awalnya aku didorong dari guru aku karena di kelas guru aku melihat aku kalau presentasi bagus menurut beliau. Jadi dari kemampuan itu beliau ingin aku berkembang dan akhirnya di SMA aku juga ikutan semacam lomba eh, apa ceramah keagamaan lagi dan juga debat bahasa Indonesia Mas Farid dan itu jadi seolah itu tuh memang jadi apa ya belajarnya memang lama Mas Farid jadi nggak kayak semalam langsung bisa karena oke, kita bercerita itu kan kita ya, itu ingin orang larut dalam cerita kita ya, atau kalau dalam debat bahasa Indonesia kita pingin orang itu menyetujui argumen kita walaupun kita di argumen pro ataupun kontra sehingga bagaimana cara meyakinkan, mempersuasi orang lain, itu kalau untuk aku pribadi memang prosesnya lama, Mas Farid. Belajarnya lama dan juga yaitu pengalaman itu yang bekerja sampai saat ini oke, gitu. oke. Bagus. Berarti dari dua ya, ceramah keagamaan sama pidato Ya, atau debat tadi? pidato bahasa Jawa di SMP, debat bahasa Pidato Indonesia bahasa di Jawa, SMA. sedebat bahasa Indonesia. Wah, tiga-tiganya dong ya. Iya, Pidato, ceramah, terus pidato sama debat gitu ya. iya Oke, ini Kak, benar. ini SD, SMP, SMA Kak. Pertama kali mulai. SMP, Mas Farid. SMP. Oke. SMP itu kan masa-masa yang transisi ya dari SD, terus belum Betul. se apa istilahnya, stabil SMA gitu ya, masih nyoba gitu. Tapi Ika udah Ya, jago. benar. Nah, sekarang Ika ingat nggak waktu pertama kali entah yang mana nih, ceramah, apa pidato, apa yang debat gitu ya. Itu kan pada saat pertama kali membuat skrip, pasti kan membuat skrip nih gitu ya. Betul, betul. Eh, nggak mudah pasti, apalagi buat yang pertama nih gitu ya. Itu apa sih yang Ika Exactly. pertama kali lakuin? Masih ingat nggak? Yang pertama kali aku lakuin itu Iya. aku cari idenya dulu Mas Farid. Apa yang ingin Oke. aku sampaikan dan yang Ah, kedua ide itu ada novelty-nya. Novelty itu artinya ada yang kebaruannya. barunya ya. Kebaruan Oke. sesuatu yang memang menarik untuk orang lain dengar. Dan yang kedua, urgensinya. Apa sih urgensinya dari yang akan kita sampaikan gitu. Jadi aku cari idenya dulu, terus aku konstruk untuk apa kerangka berpikirnya, baru nanti Oke. aku buat seluruhnya. Sama seperti Oke. kalau kita menulis sih, Mas. Oke. Good. Bagus. Nah, terus ide berarti kuncinya mau apapun, storytellingnya, metodenya balik ke Betul. idenya apa lagi, dan khususnya Ya. itu novel apa enggak gitu ya, baru apa enggak gitu. Nah, Mhm. sekarang Kak, tadi di awal kan cerita tuh sempat mau jadi engineer, ya kan? Sekarang jadinya penyuluh pajak. Nah, gue mau confirm, sempat kuliah engineer-nya nggak? Maksudnya daftar dan ospeknya nggak? Kan biasa ada yang ospek dulu baru pindah kan? Biasa gitu kan? Nah, Iya, Ika yang mana nih? iya. Betul Mas Farid. Jadi aku dulu sudah keterima di Teknik Sipil Universitas Gajah Mada dan aku udah ikut ospeknya juga. Nah, kan? Kemudian dilema dalam diri aku waktu itu Mas Farid, can I survive here? Will I survive here? And then aku akhirnya aku switch, benar-benar switch karena aku keterima stan juga. Terus aku sampaikan ke orang tua bahwa Ah, sepertinya aku akan lebih cocok di bidang sosial IPS gitu, ilmu siap, IPS menghitung siap. menghafal kayak gitu.
Akhirnya aku milih STAN. Oh, tapi di engineer-nya itu keputusan sendiri juga dulu. Keputusan sendiri Mas Farid, karena sejak SMA itu aku udah kepingin banget jadi engineer, entah itu teknik Oh, oke. industri, sipil atau teknik kimia gitu. Pokoknya aku pengen ini aja engineer tuh menurutku keren aja gitu. Tapi aku belum Oke. berpikir bahwa itu ke depan akan seperti apa karirnya gitu. Oh, Kemudian I pada see. saat terjadilah yaitu dilema itu bahwa aku merasa oh ke depan karirnya aku harus paling Kayaknya enggak aku harus mm, compete sama cowok kayak gitu itu mungkin ya. akan sedikit lebih sulit gitu jadi Oh, gender. eh, iya paham paham. Tapi Ika jadi ibaratnya udah visioner ya menurut gue ya. Jadi udah mikirnya nggak cuman pas kuliahnya, tapi after studinya tuh gimana gitu kan? Ya ya benar benar. Bikin itu. Akhirnya ya baik lagi game Terus changer dong sebenarnya di saat itu ya. hmm, walaupun sebenarnya kalau dipikir sekarang juga wanita itu bisa jadi apapun kan Mas, Betul maksudnya nggak betul. terbatas gitu, Iya. tapi waktu itu Cuman aku dulu berpikirnya seperti mikirnya itu. seperti itu. Nggak masalah, nggak masalah. Oke Kak. Nah, sekarang udah berapa lama Kak karir di DJP Kemenkeu? Aku penempatan definitif tuh sejak 2015 Mas Farid, jadi kurang lebih 2015 8 tahun. sekarang 8 tahun. Oke ya, 8 tahun udah macam-macam. Jadi duta transformasi, jadi LO ya, terus penyuluh ya, dan yang lainnya tadi. Nah, gue mau nanya nih Kak, kalau Ika udah kira-kira nih ya, akan mendapatkan beasiswa untuk kuliah nanti keluar gitu kan kira-kira, dan di dalam satu interview gue nggak pernah nanya pertanyaan imajinatif ini ke speaker lain, tapi gue yakin karena Ika storyteller, gue penasaran gitu. Kalau instan, Ika bisa nggak ya? Harusnya bisa nih ya. Jadi sebaik lagi pada saat interview beasiswa untuk kuliah keluar ini itu biasanya ada pertanyaan gini Kak. Oh, Ika menulis sempat dulu suka pengen jadi engineer. Terus kerjanya menjadi pegawai pajak, kira-kira gitu ya, pegawai Kementerian Keuangan gitu ya. Terus suka ada pertanyaan kayak gini Kak, gimana sih Ika menghubungkan cerita masa lalu Ika keinginan untuk menjadi engineer itu ya dengan alasannya misalnya suka dengan sainsnya gitu ya atau hitung-hitungannya atau apa gitu kira-kira dengan pengalaman kerja yang sudah cukup lama dalam social science gitu kira-kira ya dan kedepannya kira-kira mau jadi apa gitu ya. Nah, kira-kira Ika bisa nggak nyambungin semuanya ini? Karena biasanya ada pertanyaan itu gimana kita bisa menghubungkan masa lalu gitu ya apa yang terjadi sekarang sama future goals biasanya seperti itu. Nah ini nggak usah perfect Kak, karena ini bukan interview beasiswanya, tapi gue penasaran kok bisa nggak kira-kira nih, harusnya bisa nih Kak karena storyteller. Coba aja dulu Kak, silakan. Gimana menghubungkannya? Oke, Mas Farid. Jadi awalnya kenapa sih aku tuh tertarik banget untuk lanjut beasiswa itu dulu ya, Mas. Ya, Itu karena kan em, kita itu pingin memperkaya diri kita dengan ilmu, dengan major apa sih yang sebetulnya bermanfaat untuk kita kembangkan. Dan aku nggak mau cuman jadi biasa aja. I want to be master on that gitu. Karena di DJP khususnya itu kita kan bicara tentang pajak. Pajak itu kaitannya sama pembangunan, pajak kaitannya sama APBN, demikian juga dengan bidang-bidang lain, bahkan teknik gitu. Kita semua pingin bahwa kita pingin memajukan Indonesia dari apapun bidangnya. Dan pajak itu punya peranan untuk bisa mewujudkan itu. Karena dengan pajak APBN itu kita bisa untuk membangun jembatan, infrastruktur, membangun jalan, membangun lainnya yang kebetulan saat ini tuh juga sedang viral kan di mana-mana. Kalau kinerja pemerintah seperti apa. Nah, cara menghubungkan dari impianku yang lama sampai sekarang itu tuh kuncinya adalah aku rasa ada di public communication-nya. Jadi gimana sih caranya untuk bisa meyakinkan masyarakat kinerja good governance kita itu bagaimana sejauh ini, bagaimana pemerintah itu sudah bekerja sedemikian kerasnya untuk membuat APBN kita kuat, karena di masyarakat itu mereka masih perspektif mereka masing-masing, karena kaitannya di lingkungan persepsi kan, kalau misalnya mereka nggak memiliki kemampuan untuk mengerti tentang kesadaran APBN, kesadaran keuangan negara, ataupun kesadaran tentang pembangunan gitu. Jadi bagaimana caranya
untuk masyarakat itu bisa memahami, tidak hanya memahami, tapi juga memiliki kesadaran dari dalam diri mereka sendiri gitu. Sehingga yang muncul nanti bukan persepsi negatif, tapi lebih ke support gitu, ke pemerintah dan juga ke negara. Cakep, setuju. Ya, kalau ini beneran interview gimana? Nggak rasa? Lolos kayak? Harus lolos ya, karena gue yakin. Nah, Kak, kalau gue ini gue kita diskusi di sini ya. Kalau gue jadi lu nih, gue akan cerita kayak gini. Bu, saya dulu pengen jadi engineer, teknik sipil dan semacamnya. Sekarang saya penyuluh pajak. Hubungannya gimana, Bu? Antara yang sebelumnya sama sekarang. Hubungan itu adalah analoginya seperti membangun jembatan. Kalau dulu saya pengen bangun, saya jadi engineer, bangun jembatannya dengan apa? Dengan besi, dengan skrup, dengan mur, dengan kalkulasi yang saya punya, gitu ya. Dengan tangan dan otot, gitu ya. Tapi Iya. kalau sekarang saya bangun jembatannya dengan mengajak masyarakat bayar pajak, pajaknya dibangun untuk jembatan. Jadi Yes. sama-sama bangun jembatan. Iya, Benar-benar. gitu ya. Oh, itu selalu mind blowing kok sama Mas Farid tuh. Jadi gitu Kak. Jadi kenapa gue coba ke arah sini gitu ya? Jadi gini Kak, Ika harus tahu ya, setiap speaker yang diundang di Speed itu adalah punya keunikannya masing-masing. Makanya gue bikin pendek-pendek itu seakan satu speaker itu punya satu paragraf unik gitu yang bisa ceritakan tentang perspektifnya tentang leadership. Dan gue yakin Ika ini storyteller, makanya gue coba ajak tadi kan masa lalunya kayak apa gitu ya, sekarang kayak apa. Ternyata dengan analogi jembatan tetap bisa nyambung ya. Dulu dengan Iya. otot, kalau lewat sipil gitu ya, lewat teknik gitu kan, engineer, dan sekarang lewat bisa dibilang pengaruh dan apa namanya semua yang perannya dari Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Cakep. Kak, kita nyambung lagi. Ada hal yang belum kesentuh nih. Jadi kalau tentang masa dulunya gue udah paham, engineer ya. Sekarangnya udah banyak tadi Ika ceritain gitu kan. Nah sekarang kita ngomongin tentang future goals. Kalau Ika ada pertanyaan lagi nih sama nih, ini tentang tentang story juga gitu ya. Kebayang nggak Kak, 5 tahun lagi mau jadi apa? Atau 10 tahun lagi mau jadi apa? Oke, ada sih Mas bayangannya. Oke, gimana coba? Oke, jadi ini aku belum pernah share di platform manapun Hmm. ya Mas Farid. Ini hanya di Mas Oke, Farid. oke. Jadi uh, aku tuh membayangkan diriku aku ke depan itu karir puncak yang pengen aku rasakan itu aku pengen jadi staf khusus bidang komunikasi publik ya. Kayak kayak Oke, Pak terus? Justinus Prastowo. Ya, Nah, ya, 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 oke, oke. kayak Terus, terus. kayak beliau gitu. Itu di karir di jenjang Kementerian Keuangan. Karena aku merasa bahwa ya sebegitu bagus kita membuat policy, public policy kita, public administration kita, kalau tidak bisa tersampaikan dengan baik ke publik, ke masyarakat, atau tidak bisa menginfluence mereka tentang persepsi mereka, ya itu nggak akan jadi baik gitu, Mas. Jadi aku merasa bahwa apa yang kita alami kemarin itu menjadi satu pengalaman yang sangat berharga buat organisasi gitu untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan terjadi di luar prediksi kita sama sekali gitu. Karena banyak banget hal yang terjadi yang ternyata itu tuh kaitannya di bidang di society yang itu ternyata banyak banget orang yang belum ngerti gitu tentang oh perbedaan pajak pusat dan pajak daerah itu aja Daerah. masih ya itu masih sangat minim gitu pengetahuannya. Apalagi untuk kalau misalnya bicara soal tarif-tarif pajak yang lebih banyak lagi, ketentuan yang lebih banyak lagi. Nah, untuk basic-basic seperti itu yang aku rasa Indonesia itu harusnya mereka lebih bisa memahamkan dulu di tataran itu. Nah, aku membayangkan aku pengen jadi salah satu Komunikasi. orang, ya orang di organisasi yang bisa manajemen itu menjadi lebih baik dan bisa ya berkontribusi lah, at least seperti itu. Terus satu lagi Mas Farid. Oke, Nah, oke, dari oke, aku, lanjut, lanjut. dari aku menjadi LO G20 kemarin, aku juga nggak pingin hanya di tataran Kementerian Keuangan aja di internal di Indonesia aja. Bahkan aku pingin suatu hari mungkin aku bisa berkiprah juga di tingkat dunia gitu. Entah itu di organisasi internasional, UN atau di World Bank
atau lainnya gitu, yang itu juga kan merepresentasikan Indonesia karena tingkat tingkat keterwakilan Indonesia di organisasi-organisasi dunia itu masih sangat kecil, Mas Farid. Jadi kayak ya itulah bentuk kontribusi yang aku bayangkan ke depan akan seperti apa, kayak gitu sih. Oke, berarti dua poin dari kayak. Pertama, gimana cara mengkomunikasikan kebijakan publik pada akhirnya storytelling lagi. Ya kan? Betul, betul. Mau membicara keterwakilan Indonesia di kancah internasional apa? Storytelling lagi. Iya, Jadi, betul. udah Kak, lanjutin ya. Ika yang udah hobi dari dulu sekolah, ya kan? Terus sekarang dilanjutin lewat konten, ya kan? Nanti lanjutin lagi sekolahnya, master's degree sampai PhD, ya kan? Dan lanjut tadi Amin. dua mimpinya ya di masa depan. Dan siapa tahu nanti yang nonton mengamini, harusnya sih mengamini. Termasuk gue. Oke ya Kak ya. Kak, eh misalnya nih, lu punya 1 menit, misalnya nih, terakhir ya. Ukur-ukur aja, gue nggak pakai waktu, tapi Ika ukur-ukur aja. Apa sih yang Ika mau sampai ini ke viewers gue tentang kenapa kita harus punya kemampuan storytelling? Hmm, Oke. Silakan. Oke, mulai ya, Mas. Ya, Kenapa kita butuh storytelling ya? Whether itu verbal ataupun non-verbal. Aku bilang verbal kalau kita bicara, non-verbal kita melalui tulisan gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu seberapa dahsyat dan seberapa ajaib apa yang kita bagikan ke orang lain gitu, Mas. Kayak sesimpel misalnya aku membagikan tulisan tentang, oh, pengenaan pajak YouTuber. Suatu hari datang mahasiswa nge-DM aku untuk mewawancara aku terkait pendapat aku terkait itu, dan itu membantu dia untuk penyelesaian skripsi dia, dan itu buat aku itu jauh-jauh lebih lebih berharga gitu daripada materi apapun gitu, Mas Farid. Dan suatu hari aku membuat konten tentang contohnya magang, cara magang di Kemenkeu gitu, tentang self development. Kemudian datang mahasiswa untuk bertanya, dan akhirnya dia bisa magang di Kemenkeu, mendapatkan satu nilai tambah dengan magang di Kemenkeu. Nah, dari hal-hal tersebut, dari storytelling tersebut, kita nggak pernah tahu apa sih value yang bisa kita bagikan ke orang lain, dan itu menambah value untuk orang lain. Dan dari value itu bisa terus efek domino lagi ke hal-hal lain yang itu endingnya kalau kita bicara besarnya nanti membuat ya Indonesia ini kita lebih sejahtera karena SDM-nya itu maju gitu. Hanya dari berbagi hal-hal kecil, kemudian memberikan apa pemahaman tentang hal-hal kecil supaya mereka tahu dulu dari yang muda, anak-anak muda nanti membagikan lagi ke orang tuanya dan sebagainya. Dan demikian juga dari profesi sebagai penyuluh, Mas. Banyak yang datang wajib pajak yang sudah sepuh, kita kasih apa pengarahan, ibu ini ke depan ibu udah nggak perlu lagi untuk lapor SPT karena ibu sudah dinonefektifkan dan lain sebagainya, dia nanti bagikan lagi ke teman lainnya yang pensiunan juga gitu. Dan itu dari pengetahuan-pengetahuan kecil kayak gitu sih, Mas. Jadi storytelling tuh betapa pentingnya kita bisa storytell ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang value apa yang bisa kita bagikan ke orang lain dan bisa mereka dapatkan gitu. oke. Dan kebayangkan nanti kita ngomongnya berdua, tapi yang nonton bisa berapa orang dan siapa yang nanti akan share kan? Who knows, ya kan? Dan impact-nya Iya, tadi iya. yang kata Ika, value-nya yang kata Ika, dan Betul, bisa betul. jadi kebaikan lebih luas lagi gitu kira-kira ya. Betul. Thank you Makanya Kak. aku seneng banget konten Mas Farid ini. Karena Iya, kita bisa belajar dari siapa aja kan, Mas. ya, betul itu dia. Nggak usah nunggu jadi dulu. Itu iya, tapi nanti kan gitu ya. Iya, betul. Sekarang Dari kita mulai dari siapapun. hal-hal kecil dulu kata Ika. Setuju. Oke, Hmm. Kak. Thank you banget ya. Waktunya, ceritanya, semua insight ya. Ya. Sama-sama, Oke. Mas. Sukses terus buat Mas Farid, buat seluruh Amin. viewers Mas Farid. Semoga yang bagus bisa diambil manfaatnya, yang jelek dibuang aja. Iya, oke. Ika sehat-sehat ya. Makasih buat sekali lagi buat waktunya. Viewers gue episode bareng Ika ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. Yuk.